juga es juga saya pakai umat Islam. Selama kita tahu maka kami akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak-Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para undangan yang masih berada di luar, kami harapkan dengan segera untuk memasuki ruang acara kegiatan. Mungkin akan lebih baik yang di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Presiden Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia beserta jajarannya, wabil khusus yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mas Wadi Raud, Bapak Profesor Dr. Jaja Saifullah, Bapak Dr. Andes Asep Hidayat MA, Bapak Dr. Andes Muhammad Al-Adam, Bapak Haji yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia, inayah dan hidayahnya pada pagi yang berbahagia ini kita dapatkan para sahabatnya dan mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada pendidikan wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati saudara-saudara anggota Baik Kaum Syarikat Islam yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, karena kita dalam suasana silaturahim, sekaligus nanti saya sebutkan namanya kemudian berdiri supaya kita bisa dikenal oleh orang-orang kita pada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah hadir juga sekjen dari Lajnah Bidah Syariat Islam dari Saudara Handani. Silakan. Kemudian dari Dewan Pusat Syarikat Indonesia hadir dari sekjen Dewan Pusat Perpustakaan Dr. Andes Al-Adam. Silakan. Kemudian ada Pak Harjo, beliau ini di belakang. Inilah Pak Harjo Cakraningrat, Haji Harjo Cakraningrat yang bukunya sudah kita pegang. Ibu kelihatan Pak Harjo di belakang. Itu pakai topi nanti tampil sebagai pembicara beliau. Jadi kenal. Dan juga kawan-kawan dari Pemuda Muslim Indonesia, kemudian SEPMI, Serikat Pelajar Muslim Indonesia, dan juga SEMI. Kami persilahkan Ketua Umum Serikat Pelajar Muslim Indonesia, Saudara Ferry. Ferry, oh masih di depan. Ferry, nah itu baru tanggal. Ini Ketua Umum Serikat Pelajar Muslim Indonesia. Wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya kepada Yang Maha Agung yang telah memerintahkan umatnya supaya bersatu bihablillah jami'an, kita panjatkan syukur kepada seorang Rasul yang telah memberikan tauladan kepada kita. Kita sampaikan
Pak Dr. Satu Budaya SMA, beliau ini Ketua Majelis Pendidikan Syarikat Islam. Lalu mohon maaf Pak Dr. Jagat Minat, Bapak ini Presiden Partai. Lalu musibah ibu saya adalah Bapak Resmi Al-Adam, Sekjen Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia, dan Dr. Johari Haji, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam. Yang diterima oleh Pak Ibu Mursyid untuk hadir di sini, dan saya datang karena buat saya Islam adalah organisasi utama yang menyadarkan kita akan hakikat nasionalisme Indonesia dan usul tulis, dan cita-cita saya memberi follow bahwa ISI hari ini itu masih membutuhkan persatuan. Jadi kalau kita lihat ke keinginan itu hari ini masih bikin persatuan, sementara orang lain kedua Hamas sudah pegang kendali di Palestina, dan Amerika, Eropa, serta Israel ini kalah satu dalam soal Hamas, gitu ya. Kemudian di Indonesia kayaknya PSI itu menjadi sejarah masa lalu yang menjadi romantisme berbuat kita. Buat saya yang masih muda dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan syarikat Islam di awal-awal itu, saya pikir apa masih ada gunanya hari ini memikirkan syarikat? Karena kita tahu pasti tidak akan jadi berita. Kalau kita melihat catatan sejarah di tengah kerumunan terjadinya mayoritas Muslim di negeri kita ini, partai-partai yang berbasiskan dan membawa corak keislaman senantiasa kurang ide, kurang memimpin, dan harus menerima kenyataan bahwa partai-partai sebut saja yang non-Islam, partai nasionalis misalnya, selalu mendapat dukungan masyarakat bangsa. Kita lihat dari pemilihan umum pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kita lihat terpecah-pecah. PSI sendiri dari awal sudah baik, kemudian Islam dan kaum muslimin yang memang sejatinya dicitrakan sebagai umat yang satu. Kita pahami ayat itu sebagai kebenaran mutlak yang tiada terbantah. Saya pertama-tama menyampaikan selamat tahun baru Nusantara Muharram 1440 Hijriah yang beberapa hari yang lalu telah lalu, dan berharap semoga kita dapat pula memahami dan menjiwai serta mampu membawa umat Islam ke arah ketauhidan, kebenaran, keadilan yang diridhoi, yang disinari cahaya Allah dari alam kemusyrikan, kebatilan, kezaliman, keburukan, dan yang saya maksud trilogi tentunya trilogi dalam program Tanbih, program perjuangan syarikat Islam. Saya ingin mengawali dalam pembicaraan ini untuk memperkenalkan atau katakanlah menyadarkan kita semua atas kondisi atau latar belakang yang kita alami, yang kita hadapi. Paling tidak ada 6 faktor yang melatar belakangi kehidupan kita sekarang ini. Pertama, saya sengaja menyebutkan ini pertama untuk menjadi perhatian kita semua yang nampaknya tidak sadar-sadar akan keadaan ini. Yaitu apa? Pertama, keadaan umat Islam yang lemah, yang diliputi oleh berbagai bentuk keterbelakangan, kerendahan sosial, politik,
ekonomi, pendidikan, dan dalam berbagai bentuk kebatilan. Kemudian hak asasi manusia, demokratisasi, dan liberalisasi yang senantiasa berusaha menunjukkan Islam. Dan yang keenam, kekuatan dunia sekarang ini semakin tidak seimbang dan masih belum menentu, di mana timbulnya kecenderungan negara adidaya yang tunggal semakin kuat, bipolaris sudah hilang, sementara multipolarisme masih dalam pengembangan prinsip. Ini latar belakang. Dengan latar belakang ini, saya ingin secara singkat dan ada dasar untuk mendukung kehidupan manusia dalam perkembangan dan perluasan ekonomi global dan manusia. Pengembangan SDM juga merupakan investasi manusia dalam masyarakat untuk memiliki kualitas yang tinggi dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, keterampilan sikap, perilaku, daya saing, kepemimpinan, dan termasuk identitas. Oleh sebab itu, dan mau kerja keras, sedang menjadi pihak masyarakat harus memberikan penghargaan berkarya, ganjaran berkarya, dan berusaha dan mempromosikan pendidikan dan kreativitas para warganya. Ini ada 2 menit lagi dari saya ingin, kalau demikian saya ingin hal-hal yang perlu dilakukan adalah pertama, syarikat Islam, penanaman dan pelurusan kembali niatan dan tekad kita berkarya, berorganisasi, berkawan, bermasyarakat, berjuang semata-mata karena memenuhi perintah Allah. Dan kami mohon juga mungkin sambutan dari Pak Jaksa dari berbicara sebentar, mungkin beliau punya banyak waktu yang harus diberikan juga kesempatan lain. Mohon Pak Jaksa. Revitalisasi makna persatuan dalam umat Islam dalam program asas syarikat Islam, di mana syarikat Islam kita ketahui sejarahnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 di rumahnya Haji Samanhudi berdirilah namanya Syarikat Dagang Islam, kemudian berkembang pada tahun 27 menjadi Syarikat Islam India Timur, dan kemudian pada tahun berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, dan seterusnya sampai sekarang Indonesia ini berada begitu banyak berkembang organisasi yang semua tujuannya adalah untuk persatuan Islam. Para Hardi, Pak Gerindra, Pak Asep, Pak siapa ya? Kemudian Pak Bapak semua yang ada di tempat ini, tokoh-tokoh kita, saya sangat merindukan sekali bagaimana syarikat Islam itu berdiri pada saat menjadi Syarikat Dagang Islam dan Partai Syarikat Islam Indonesia itu menjadi kuat dan solid. Bagaimana caranya kita menjadi mujahid, menjadi pembaharu di dalam Islam, khususnya dalam organisasi, pembaharu untuk kembalikan sebagaimana kita bahwa Partai Syarikat Islam kita. Hadir moderator sudah mengatakan bahwa sulit untuk bersatunya umat Islam. Kita tidak usah berpikir untuk bersatunya umat Islam di dunia. Bersatunya umat Islam di dunia itu, insya Allah itu sudah merupakan sunatullah dan ada tanda-tanda kenabian, hanya proses saja. Orientasi kita tidak pada hasil, orientasi kita pada proses. Kalau bahasa orang Inggrisnya, you can't save the world but you can improve your community. Kau tidak mempersatukan dunia, kau tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi kau bisa menyelamatkan komunitasmu masing-masing. Kita tidak usah berbicara persatuan Islam di tingkat dunia, dan bagaimana caranya kita bisa mempersatukan umat Islam di komunitas kita masing-masing, khususnya yang ada di Syarikat Islam. Bagaimana kita yang muda-muda ini coba kita satukan ini. Selanjutnya kalau sudah bersatu dalam komunitas kita masing-masing, kalau akhir mengatakan mulai dari diri sendiri, mulai saat sekarang ada mulai dari yang kecil, saya kira saksi kembali makna persatuan umat Islam itu. Kita nggak usah bicara soal umat Islam di luar komunitas organisasi yang ada di Syarikat Islam. Bagaimana kita menemukan ini dulu? Yang lain juga demikian. Karena nanti akan membuat firqatun najiyah, kelompok-kelompok yang selamat menuju ke arah insya Allah bersatunya umat Islam di tingkat global. Jadi Bapak sekalian, saya berbahagia sekali di kantor ini ada suatu hari ini ada satu bukan saya yang terbaik kata Bapak sekalian. Tidak, saya tidak mengerti agama di sini. Saya partai takdirnya barangkali saya berdiri di sini karena Allah menghargai saya sebagai menpora. Dan ketika kita berbuat sesuatu Pak, mau usah lagi kita berbuat
kita fa inna Allah syahidah. Kalau kami Allah jadi saksi kok. Hadisnya mengatakan kefris mak ala yang kau habisilah merebut sesuatu wastainilah untuk habisi itu maka bertolak pada Allah. Kan gitu. Wala tak jazana dan jangan lemah. Wa faida Allah bil amal ada pada Allah. Kalau kau gagal merebut sesuatu katakan ini takdir Allah. Ini kan heran kita organisasi Islam kita nggak bisa bersatu. Partai-partai Islam tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena ambisi kita itu bukan lagi kepada bukan lagi mencari ridha Allah. Tadi sudah ambisi kelompok kita masuk pada gerakan-gerakan yang khawatirnya kita bukan membuat Islam tapi Asofia. Nah barangkali kita harus kembali berani untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Itu karena apa? Saya kadang-kadang heran. Ada partai di mantan zaman Tentara dulu dan zaman Orde Lama dulu. Reuni. Gak tahu kalau 89. Entry point atau gagasan utama yang secara paradigmatik nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Pertama, saya langsung kepada tafsir yaitu wa tafsimu bihablillahi jami'an. Saya menggunakan tafsir tahlili dalam konteks ilmu tafsir. Tidak dapat dipungkiri bahwa metode Syarikat Indonesia, Indonesia dan sejarah bangsa ini pada dasarnya merupakan dialogis atau dialektika antara Islam ideal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan Islam realitas dan historis. Ibnu Jawai adalah Syarikat Negara Islam SDI yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di rumah Haji Samanudin. Kemudian berubah diantaranya pada tahun 1930 menjadi Partai Syarikat Indonesia PSI yang dipimpin oleh Pak Menteri. Kemudian saya langsung dalam seleksi sejarah yang begitu panjang di Garut pada Majelis Taklim ke-35 Partai Syarikat Islam yang bersama dengan para kaum yang lain, hizb-hizb partai-partai yang lain, jamaah-jamaah yang lain, yaitu termasuk yang ini dari Indonesia dan lain-lain, membentuk sebuah perjanjian yang ada dalam jamaah Islam yang Rasulullah SAW pada waktu itu. Kalau kaum muncul harus kembali berbantah-bantah dengan atas nama Islam, tetapi yang menunjukkan kesubuhan pada waktu itu, maka perubahan dari jamiah awal-awal tidak sadar dalam ayat Al-Quran ini adalah interaksi dari segi semantik itu Allah interaksi itu diambil secara kronologis soal melarang dan mencegah sebuah sesuatu dari pasti dari wajah kita itu juga saling menjaga sebenarnya persatuan di kalangan ormas Islam bukan sesuatu yang asing. Dia sudah built-in di dalam sistem organisasi itu sendiri. Sehingga mestinya di kalangan umat Islam tidak boleh ada pemikiran bahwa organisasi Islam yang menggunakan simbol atau misinya persatuan umat Islam dinyatakan sebagai organisasi yang berbeda. Mestinya demikian. Karena perbedaan atau peradaban itu tidak mungkin terjadi tanpa keanekaragaman pandangan yang sebetulnya telah memperkaya khasana Islam. Demikian juga
Perbedaan sepele hendaknya tidak boleh menjadi sebab sambungan bagi kita untuk bersatu, dan juga bukan pula menjadi alasan untuk tidak saling memahami dan arti. Bahkan seharusnya kita bisa memberikan harapan dan jalan untuk menggapai cita-cita umat Islam yang begitu mulia. Karena beberapa dari antara cita-cita umat Islam itu adalah membangun kepemimpinan universal, apa yang kita sebut sebagai kemerdekaan sejati. Itu menjadi cita-cita kita semua. Memang kullu hizbin bima ladayhim farihun, bahwa setiap kelompok itu merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Dia merasa paling benar dan paling suci. Padahal Allah juga pernah menyebutkan di dalam surat An-Najm itu, wala tuzakku anfusakum biman ittaqaa, jangan merasa diri kalian yang paling suci dan paling benar di dalam urusan ketakwaan. Dengan demikian, mestinya kita bisa tempatkan nata'awanu fi mattafaqna. Hendaklah kalian itu bisa bersama-sama di dalam urusan yang disepakati, yang sama. Wa natasamahu fi makhtalafna, dan saling toleransi di dalam sesuatu hal yang masih diperbedakan atau masih diperdebatkan. Kalau ini kita bangun, rasanya tidak ada ormas-ormas Islam yang bersimpang jalan. Oleh karena itu, perlunya kita melakukan upaya pendekatan. Tadi Presiden LT sudah menyampaikan beberapa marhalah. Akan dapat mengembalikan Serikat Islam pada posisi sentralnya sebagai organisasi pelopor yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan. Saya akan mencoba membatasi pembicaraan ini sesuai dengan judul revitalisasi makna persatuan dalam umat Islam. Mungkin akan lebih saya stres lagi pada persatuan dalam Serikat Islam sebagai jenjang proses pekerjaan yang harus dilakukan. Adalah suatu keyakinan dalam diri umat Islam bahwa Islam itu adalah dinullah. Ia adalah suatu tidak mungkin Serikat Islam itu digabungkan dengan partai non-Muslim, yaitu Partai Kristen Indonesia. Nah, inilah sebabnya sebenarnya kenapa kita terpecah dan kita tidak ada lagi dalam partai. Jadi saya mohon penjelasan, Bapak membawa kemana PSI yang dibawa ke dalam Partai Serikat Islam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dalam pertemuan ini kita sampaikan ulang cerita di dalam Serikat Islam Indonesia. Saya Rektor Universitas Cokro Aminoto Makassar. Saya Serikat Islam ideologis, historis, sosiologis. Saya sejak semi pemimpin dari organisasi itu sudah lama. Dan ketika di Jakarta cukup lama, saya mengikuti perkembangan Serikat Islam sejak perpecahan antara MCH Ibrahim CS dengan Global CS. Saya ikuti dan saya patah arang dengan Serikat Islam. Saya sedih sebagai generasi muda waktu itu. Dan setelah kembali ke Makassar dengan tugas-tugas profesional sebagai seorang profesional, saya menyaksikan perjalanan panjang Serikat Islam ini begitu menyedihkan. Akhirnya anak itu Singkira, PSI, Istiqomah. Terus ada lagi sesudah itu Islam kita dengan PSI Lembang melalui proses hukum pengadilan. Nah, saya sebetulnya kita tahu waktu itu dan sampai sekarang mungkin bahwa hukum itu bisa kita main-mainkan. Yang penting lurus. Jadi saya
pada baru mendapatkan pelayanan. Ini benar keadaan. Kemarin kan ketemu di Bandung ya, katanya ada rapat di Bandung. Di Bandung katanya ada rapat kemarin. Dari DPP itu kan Jawa plus RT. Tapi akhirnya kan kalau dari kan datang, ya ada susah udah Pak. Agenda sudah kan kita itu apa? Karena wilayahnya itu sudah sama sekali tidak menunjukkan kepatuhan. Untung saya bawa tidak bangunan bukan dalam pikiran antara juga kebijakan soal wilayah. Ya, kita kan mau buka soal wilayah juga susah. Sebetulnya bisa Pak. Agenda rapat itu kan selalu ada dana lain yang di belakang. Nah iya Pak, tapi Pak Sudah itu orang bodoh Pak. Kalau itu sekarang pasti sebelum mau di debat. Ini kan rapat DPP, bukan mengadili wilayah. Nah itu begitu. Itulah umumnya kalau DPP pasar. Ya kalau orang yang sadar dalam suatu masalah, ya itu sengaja. Kan begini loh Pak Dhani. Kalau sudah CS yang kira-kira 4 orang itu
masih di dalam ya, tidak akan jadi baik. Makanya asal kita memang punya wewenang, pekukan aja terus. Soal dia protes bahkan dia keluar pun masalah tanpa mereka malah lebih baik kok kita. Tapi kalau indikasi yang saya lihat kelihatannya setelah kita pelajari ini katanya dia dibuka bukan dibukukan begitu, dia tidak bertanggung jawab. Tidak, itu yang dia cari. Itu yang dia cari. Nah kita kan sudah mengikhlaskan ya. Soal begini, soal uang udah makan situ. Yang penting kan kita selamatkan institusi. Karena nasib Pak Sudani akan begini Pak. Contohnya pas Saiful Tamam yang sepanjang antar wajibnya Pak sampai lalu. Iya, kan gini. Pak Saiful Tamam itu yang di Cipanas dulu kan diobok-obok Pak ya, sama pihak anak itu. Iya. Ketika dia udah keluar kan di sana jadi kecil. Akhirnya ke kita malu. Di sana nggak diakui Pak. Masuk anak-anak dia akhirnya kan dimana sekarang lebih masjid aja. Untuk dia kan punya masjid Pak. Tapi beda Pak. Keluarkan dari kita. Nah, mungkin orang sana juga nanti mikir Pak. Orang kayak gini nggak butuh kan gitu. Sekarang memang butuh untuk memecah belah kita. Ya itu kan saya buat bukan gitu. Sampai negeri Pak Yamin, itu kan saya buat gitu. Nabi dikirim ke bawah Aceh. Dia tuh yang di belakangnya dia Pak. Semua dikirim ke sana. Dia besar. Tapi saya gini Pak, saya kita harus menatanya ya. Menata kita bisa ya. Sekarang kita tata segi organisasi ya. Makanya itu tentang penyatuan segala macam itu baik wilayah cabang dan bicara itu biar rapi PPAD dan di jalan. Kan saya pikir yang penting tentang wilayah itu kegiatan itu rutin. Keputusan itu di masyarakat di DPP kan bukan untuk cabang. DPP nanti yang melangkah ya. Nanti mungkin ini ke cabang-cabang. Maka sampai detik ini sebelum cabang-cabang nggak sampai ke sana. Hanya yang Jawa Barat kan motor. Ingin SSC DPP itu kan juga kita kan Jawa Barat motor. Sama kan urusan kemarin kan bilang begini. Ini baru urusan ditelepon waktu ini. Ini undangan datang jam segini kan? Isa Pak ya? Isa. Iya Isa. Isa itu. Undangan jam segini. Titipkan sama saudara sama. Apa mana orang kita itu? Gua perlu jauh banget. Kita bicara dulu tentang anggaran dasar dulu. Anggaran dasar dulu. Anggaran dasar kesepakatan. Kan saat musyawarah. Musyawarah itu kita apa seluruhnya. Kita udah musyawarah. Itu rasa tumaknya nanti. Kamu nggak tahu jawab ini. Apalagi dalam hadis itu jelas Pak. Dalam hadis begini, ada satu hadis yang menjelaskan sangat gamblang. Inna yadullahi ala syarikina. Tangan Allah artinya di situ majaznya. Artinya ya. Di atas ridwan Allah itu di atas orang-orang yang sedang bekerja sama bersarikat. Selama lam yakun sohib umat, selama belum mengkhianati salah satu. Kalau salah satu mengkhianati maka akan jatuh. Wah, saya mau jelaskan itu nggak ada pertanyaan begitu. Apa saya mau karena ya saya dari kami saya nah di mana Audi Ilo manahnya katanya, ilo hatinya aja, banyak duit. Kan kita sana ya Pak, kita punya Pondosa dulu, tanah wakafnya tanah KSI, sekarang digarap oleh mereka, jadi dia sekarang bikin sendiri madrasah dari kantornya itu. Jadi itu sebetulnya sudah punya itu madrasah kantor. Sekarang ini diakui oleh orang lain, dan terpecahnya begini. Kan banyak saya katakan aset kita yang sudah dari mereka dengan nama yang bukan sekolah Minuto. Namanya apa tuh yang di seperti mereka namanya apa? Pak Ohan sama inti disuruh memberikan pengajian. Itu. Coba kan kita terbaca sih kemampuannya. Apa itu hasilnya? Oleh itu Pak. Ada ini siapa sih si Halo, Mas Rahman. Yang bisa. Kemana sih Pak? Apa yang gue bilang kemana sih? Yang gue sekarang masih di mana kalau gue
Enggak. Dia kemana aja? Ini Effendi Gobel bukan keluarga Gobel. Namanya doang Effendi Gobel. Enggak sananya keluarga Gobel. Keluarga Gobel biasanya kan selama ini kan ada Rahmat Gobel. Enggak, itu masih si Ori yang paling besar kakaknya perawan. kan di Matraman juga keluarga Gobel kan dilecehin itu udah model waktu si Raharjo kan tadi duitnya doang yang diambil pada Matraman. Kesel itu sangat kesal sekali tuh Bang. ya 500 juta buat bangun kantor dapat bangga Kesel dia Nah, kayak orang-orang kayak gitu bagaimana kita memanfaatkan gitu loh belum memanfaatkan dia dia perlu diisi. Raharjo sesungguhnya ke SD-nya kurang, hanya dia fanatik karena dari lingkungan SI, tapi pemesan agama nggak ada. Kartu uang berapa saja untuk SI kasih, itu maka didekatilah sama orang-orang Matraman. nah asal usulnya gini jadi waktu Pak Taufik itu udah pesan saya kita panggil dia suruh mimpin SI dari Taufik itu makanya waktu itu kan jadi panitia takim yang perlu diikut. Terus saya juga kan pas lihat orang ini tuh beda dari waktu 2 tahun TV loh Pak. Kalau dapet TV pertama kali bahkan dia tidak syariat Islam Ya. perasaan dia tapanya kuat loh kuat mah ya sama mudaan deh saya ketemu di atas kan saya duluan buat ini orang ini Tapi yang terang tadi dalilnya dia jin udah nggak sanggup menyatukan umat Islam. Dalilnya. Tapi gini Pak, itu bisa itu kan kelakar ya. Iya kelakar. Bisa dibantah lagi itunya. Gunung aja untuk terima wahyu nggak sanggup, saya sanggup. Jadi manusia lebih hebat izin kan gitu. Menunjukkan dia maksud saya tauhidnya dia lemah. Dia masih ngikutin kiai jin, kiai jin yang diikuti. Ashabul Kahfi jin. Saya kalau seperti Anda itu saya jadi kiai juga harus saya jadi kiai. Oke, begitu. Lo bilang ke saya. Terus jauh hari ini benar jauh hari ucapan ini benar-benar aqua. Iya benar kajiannya benar kan dia ngomong gitu. Oke itu. Kenapa? Jauh hari itu benar ini benar kajiannya benar. Apa yang benar? Kajian saya benar itu. Benar nggak berani bantah aja bingung. Oh, nasihatnya. Dia bingung. Tapi dia masih ambisi jadi pemimpin. Memang. Dia itu memang asalnya bukan orang PSI. Dia asalnya orang Perti. Johan Samsudin tuh. Kan waktu majelis taklim di Bandung, kan dia datang kan. Terus sama Makassar diusir. Kamu kan orang Matraman, kenapa kesini? Diam aja. Akhirnya saya panggil, saya ada diskusi. Gimana? Kapan masuk SI? Saya mulai mahasiswa. Jadi ternyata dari jalan bawah, dari sekarang ya, latihnya habis. Jam berapa dia bilang Kaki, itu udah enak Pak. Jam berapa yang kita juga? Ini jam 12 malam ya, midnight. Tawanya dulu. Juga ya. Nah, kalau saya masuk ini, besok kapan ketemu sama Pak Taufik? Hari itu kan. Akhirnya 2 minggu lagi. Datang. Pas Pak Taufik lagi dan gini, Pak Taufik setuju. Saya itu setuju Pak Taufik. Setuju. Kemudian dari bawah setuju kan aman, pasti kan aman. Ketemu lagi di sebelah nih Pak. Di sebelah ini. Ini jadi susah pernah nih. Nanti gini lah. Berarti Pak Ahmad buat takut gitu. Bukan gimana? Ya mau mana? Nanti kalau kita lama ya Pak yang namanya penyatuan itu. Kalau sudah pensiun mungkin Kita awalnya dari sekarang. Kita mau
Habis bertugas kecapean. Nah, jadi undangan yang hampir 50 Pak saya propis itu. Ya, yang ketiga juga sekretariat. Kenapa saya propis itu? Artinya undangan ini tidak terrespon. Kalau saya bilang hari ini kalau saya absen itu di Bandung nggak ada kan? Nggak ada yang datang. Kalau absen datang karena rapat. Nah, SEPMI juga yang saya harapkan bisa hadir, kemudian juga bisa bersama-sama karena bendera yang muncul di spanduk itu 3 itu pemuda muslim, SEPMI, SI malah nggak ada, kita nggak pakai, kita pakai pemuda semua. Kan kita nggak dipasang, nggak dipasang SI itu. Ya jadi kita pakai pemuda. Nah kalau masalah di samping podium itu pemuda muslim doang karena nggak ada tiang ya? Oh nggak ada tiang. Satu karena nggak ada tiangnya. Salah nih, bambu harusnya pakai bambu. Makanya ada tempat duduknya doang, ngambil tiangnya kelupaan. Jadi kalau kenapa itu cuma pemuda muslim doang yang begini ya karena nggak ada tiang ya gitu kan. Nah jadi artinya dari segi undangan yang saya siapkan 250 undangan ya, kursinya 250, semantika dari dialog yang disampaikan. Karena memang satu kendalanya si profesor-profesor yang menjanjikan hadir ini secara mendadak telepon dia bisa hadir. Itu yang membuat kita juga stres dari tadi malam. Ya, Pak Profesor Deliarnur yang sudah akan bicara tentang sejarah perpecahan, dia bilang begitu kan, dia sendiri yang cerita tentang perpecahan dan sejarah 36. Ya, dia juga tidak hadir secara mendadak lagi karena Mas Wadi Raum juga seperti itu. Persatuan anti Islam ya. Tadi kan diungkap lagi oleh Jari. Itu sebenarnya itu caci maki yang sangat kejam dan saya sangat politis. Ya oleh Johari. Yang namanya dia bilang saya sudah berkirim surat berkali-kali. Dan itu terus. Nah ini kalau ditermakan oleh kelompok-kelompok luar di luar Jawa di mana. Saya yakin bahwa ini juga mereka provokasikan kemana-mana. Ya mereka ini kan. Nah inilah salah satu latar belakang kenapa kita harus dialog di situ bahwa kita suarakan begitu cintanya Syarikat Islam Indonesia kepada yang namanya Soekarno. Saya ingin yang kayak gitu dengan kayak ini berbahaya sekali. Kita dihabisi oleh kata-kata seperti itu di luar Jawa terutama bahwa kita anti persatuan, anti segala macam. Dan ternyata tadi terbukti lagi kan, dia bilang sudah 11 kali apa 10 kali Kali pun dia bisa. Kalau tanpa aturan laut nggak bisa itu. Karena apa? Yusuf Kala itu jauh-jauh hari nggak bisa. Ternyata tadi hikmahnya juga ada. Ternyata yang suapin teks pidato Yusuf Kala itu datang. Yang bikin ya. Akhirnya teks itu, pidato itu. Jadi kalau kita ngadain pon, saya bilang wilayah dan cabang itu harus siap kalau ngadain pon beneran itu. Sehingga ada kemudahan kita untuk manggil Yusuf Kala. Tadi saya dikasih tahu Pak, kalau bisa panggilan sebulan sebelumnya udah dikurang. Kalau udah Heru akan atur itu. Jadi karena tadi Pak sudah berjalan itu langsung ngomong begitu kan, siap nggak kita datangin Yusuf Kala kan gitu. Anggota diri ya, itu harus bisa menafsirkan yang seperti manusia saya tidak sampai nanti karena ini seorang biar orang lain, wah kita dijual sama orang lain itu lah. Barangkali kemarin Pak Ustadz yang daerah itu kalau ada orang yang buat isu begitu, kita harus jelaskan gitu. Jangan justru orang nambah-nambahin nanti dibubar kita. Kenapa? Kita pakai tenaga lawan untuk pesan kita itu sah-sah aja. Yang penting kita jangan terpola dan lihat itu kita